Kamu masih tahu nggak sih jajanan legendaris tuh yang identik banget sama nenek-nenek? Jajanan legendaris yang identik dengan nenek-nenek. Apa coba? Tongkat nenek. Nah, aku nggak pernah sih ada jajanan namanya tongkat nenek Itu ngarang banget ya. Apalagi? Gigi nenek. Aduh, ini kayaknya kamu harus lebih banyak main sama nenek-nenek ya. Coba kita cek aja dulu nih, inliners ya. Kita akan berburu jajanan legendaris, bukan tongkat nenek, bukan gigi nenek. Aduh, pokoknya semuanya yang nenek-nenek kita lihat. Udah lihat aja. Langsung aja ya. Lihat, Yuk kita lihatin aja. Halo inliners, hari ini saya ingin sedikit bernostalgia nih. Saya akan mendatangi suatu tempat yang memproduksi jajanan hits tradisional di era 90-an. Ada yang bisa tebak nggak ya? Oke, saya akan kasih clue-nya sedikit. Manis, tipis, dan berserat panjang. Hayo, makin penasaran kan? Langsung aja ikutin saya yuk. Let's go! Inliners, ini dia yang dimaksud. Ada yang bisa nebak nggak? Yap, si rambut nenek. Tapi inliners tahu nggak kenapa jajanan ini disebut rambut nenek? Hahaha, benar. Karena awalnya dulu makanan ini berwarna putih seperti uban nenek-nenek. Namun seiring waktu, rambut nenek dibuat dengan berbagai variasi warna. Ada hijau, merah muda, juga kuning. Oh ya inliners, meski konon jajanan legendaris ini berasal dari Jawa Timur, tapi di Jakarta si rambut nenek cukup populer loh. Bahkan di Jakarta Selatan, ada loh juragan rambut nenek yang udah jualan selama 40 tahun. Wih, benar-benar legend ini. Kita kepoin yuk cara membuat jajanan legendaris ini. Hai Pak Fauzan, Pak, aku mau intip-intip sedikit proses pembuatan rambut neneknya, boleh nggak? Boleh. Oke, ini kira-kira pertama kali aku harus apa dulu nih Pak? Pegang kali boleh ya? Boleh. Oke, izin nih. Inliners, untuk membuat si rambut nenek ternyata cukup gampang loh. Pertama, rebus air sekitar 600 ml di dalam wajan berukuran sedang. Jika sudah mendidih, masukkan gula pasirnya. Ini udah berapa kilo sih Pak gulanya? Sekilo, kalau 2 kilo nggak bisa nariknya. Sekilo, luar biasa loh. Ini boleh langsung dituangkan? Tuangkan. Oke, inliners, lihatlah ini ya. Wow. Oh ya inliners, gula pasirnya harus berwarna putih cerah ya, punya kristal dan bertekstur besar. Kecerahan gula nantinya berpengaruh pada warna rambut yang dihasilkan inliners. Kalau udah ada kekuningan, kita tandanya sebentar lagi matang. Dan nanti kalau udah rata kekuningannya, langsung pindah ke sini. Ini karena ini kan nggak rata kuningnya, ini bisa digeser ke sini langsung. Wow, itu salah satu triknya ya Pak ya, biar rata loh inliners. Menentukan tingkat kematangan larutan gula ini sulit bagi pemula inliners. Sebab jika gula yang direbus kurang matang akan membuat adonan menjadi keras. Sementara jika gula terlalu matang akan menghasilkan tekstur yang lentur dan mengeluarkan rasa pahit. Larutan gula matang ini tidak bisa langsung diolah ya inliners, tapi diratakan dulu di atas kuali besar hingga terbentuk karamel bening padat seperti ini. Panas banget sumpah. Enggak panas. Sumpah panas banget, gak bohong. Wah, gak panas dari mana. Sebelum karamel diolah, meja penggulungan terlebih dahulu diberi pelumas inliners. Tujuannya agar karamel tidak lengket saat diolah. Pelumas ini terbuat dari tepung terigu yang telah direndam semalaman dalam minyak goreng. Dan karamel pun siap diolah menjadi si rambut nenek. Proses ini terlalu sulit buat saya ya inliners, jadi biarkan si abang saja yang membuatnya. Maju, mundur, diputar, dibalik. Gerakan ini nggak boleh putus inliners, agar karamel bisa terurai menjadi rambut nenek yang halus. Nah, jadi deh. Walaupun prosesnya singkat, tapi tempat produksi Pak Rijan ini tak pernah berhenti beroperasi. Karena ada 20 pedagang rambut nenek keliling yang menunggu bahan bakunya jadi. Ya tantangannya ya anak-anak kadang-kadang mengurang ya kan. Kadang-kadang ya banyak gitu aja namanya orang jualan ya kan. Ya nggak mesti misalnya stabil banyak itu ya enggak. 1 kilo itu dari saya ya
itu 35.000. Kalau sama ininya satu itu 58. Inliners, jam 10 pagi para pedagang biasanya mulai bersiap nih untuk berjualan keliling. Satu bungkus plastik rambut nenek yang berisi 3 lapis ini dibanderol seharga Rp10.000 saja. Jika satu gerobak yang membawa 2 kg rambut nenek ini bisa terjual habis, keuntungan untuk pedagangnya bisa mencapai Rp400.000 loh Inliners. Lumayan juga ya, saya harus ikutan jualan juga nih Inliners. Laris manis rambut nenek. Beli. Ada yang mau beli? Ya ampun, kaget Inliners. Ada yang pengen beli ternyata. Inliners, jajanan hits yang bertekstur halus dan manis ini nyatanya selalu memikat hati masyarakat. Tak hanya anak kecil, bahkan mereka yang telah dewasa pun seringkali mencari rambut nenek untuk bernostalgia mengingat masa kecilnya. Aduh, capek banget nih Inliners. Tadi saya udah temenin Pak Makmur dagang, terus ngeliat anak-anak kecil makan rambut nenek. Saya jadi kepengen banget. Pak Makmur, boleh nggak sih cobain satu aja? Ya boleh. Bikinin ya? Bikinin. Yes.